hari ini? Luar biasa. Ya, adik-adik, hari ini kita akan beribadah secara online bersama-sama. Dan kakak-kakak pelayan yang bertugas hari ini ada Kak Melsi, Kak Seli, Kak Petice, Kak Marlina, dan teman kita Dimas yang akan mengiringi kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Mars Persekutuan Teruna. lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 41, Haleluya, Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama walaupun hanya lewat online ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, pimpin dan sertai persekutuan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami juga berdoa buat KPTC yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan itu boleh disampaikan hanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, persekutuan kami pada pagi hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 8 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh dunia. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 105, Tuhan ajarkan kami. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita buka ayat bacaan kita pada saat ini dari kitab 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Kalau adik-adik sudah mendapatkan ayat bacaan kita, mari kita membiarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada saat ini. Lewat ibadah kami secara online, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami buka dan kami baca dari Alkitab. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menguasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Allah Roh Kudus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berbunyi, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupannya hari lepas hari. Adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan,
Dari perikop pembacaan kita dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Ini merupakan surat pribadi yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan kilas balik sedikit mengenai siapakah Paulus. Nah, adik-adik, Paulus adalah tokoh yang tidak asing lagi bagi adik-adik. Adik-adik pasti sering mendengarkan siapakah Paulus itu. Nah, kita semua mengetahui bagaimana masa lalu dari seorang Paulus. Paulus sebelum namanya menjadi Paulus itu adalah Saulus. Saulus adalah seorang pembunuh, seorang yang suka menganiaya pengikut Kristus. Dia juga seorang ganas. Jadi singkatnya, Saulus ini adalah seorang yang membenci pengikut Kristus. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik bahwa Paulus mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Perubahannya apa adik-adik yang dikasihi Tuhan? Paulus mengalami perubahan bahwa ketika ia mengenal Allah, ketika ia mengenal Kristus, ia mengalami perubahan yang sungguh luar biasa, di mana ia berubah, dia menjadi orang yang baik, dia menjadi orang yang mengajarkan kebaikan, dan dia menjadi orang yang taat pada Tuhan. Nah, itulah sebabnya adik-adik, tadi kakak mengatakan bahwa Paulus ini kisah hidupnya mengalami hal yang luar biasa, di mana ia mengalami perubahan dari awalnya seorang yang membenci Kristus, kemudian akhirnya menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dalam ayat yang kita baca tadi, dalam perikop pembacaan kita, secara khusus dalam ayatnya yang ke-12, di situ dituliskan bagaimana Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa dia bersyukur adik-adik? Karena ia sudah mengalami perubahan yang besar dalam hidupnya. Dahulunya ia menjadi orang yang membenci pengikut Kristus, membenci Kristus. Kemudian akhirnya ia menjadi orang yang sangat setia kepada Kristus dan secara khusus setia dalam pelayanan. Nah, ini hal yang menarik yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dan tidak hanya sampai di situ adik-adik, dia tidak hanya menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia, tetapi ia juga memberi diri untuk menjadi guru yang baik bagi muridnya. Ya, siapa muridnya? Yaitu Timotius. Jadi Paulus memberi diri untuk menjadi guru yang baik, teladan yang baik bagi Timotius. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang guru hendaknya menjadi teladan yang baik bagi muridnya, bagi pengikutnya. Demikian juga yang dilakukan oleh Paulus. Paulus menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sebagai seorang pelayan Tuhan, memberitakan Injil Kristus dan juga menjadi guru yang baik bagi Timotius. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, Paulus memberi diri untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi teladan yang setia bagi Timotius. Kenapa adik-adik? Karena Paulus berharap bahwa Timotius juga bisa menjadi seorang yang setia, bisa menjadi seorang yang setia dalam pelayanan, bisa menjadi orang yang memberikan teladan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Paulus menjadi teladan yang baik bagi Timotius. Nah, pertanyaannya sekarang adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagi kita anak-anak teruna, bisakah kita juga menjadi teladan? Ya, tentu saja jawabannya adik-adik pasti bisa. Kita juga sebagai anak-anak teruna bisa menjadi teladan. Ya, kita bisa menjadi teladan. Kita tahu adik-adik bahwa semenjak dari kita berada dalam pelkat
pelayanan anak, kita diajar oleh kakak-kakak layan kita bagaimana kita menjadi anak-anak layan yang baik, bagaimana kita menjadi anak-anak layan yang taat, bagaimana kita menjadi anak-anak layan yang sopan, dan bagaimana menjadi anak-anak layan yang takut akan Tuhan. Nah, kakak berharap bahwa hendaknya teladan-teladan yang diberikan oleh kakak-kakak layan di Pelkat PA ya, dan juga diberikan oleh orang tua di rumah, bahkan di Pelkat PT yang diberikan oleh kakak-kakak layan di Pelkat PT, itu juga boleh adik-adik lakukan. Nah, ketika adik-adik melakukan hal-hal baik yang sudah diajarkan baik itu oleh kakak layan di Pelkat PA, di Pelkat PT, bahkan orang tua di rumah, maka pada saat itu juga adik-adik sudah memperlihatkan contoh yang baik ya. Pada saat itu juga adik-adik sudah boleh memperlihatkan teladan yang baik bagi adik-adik kita yang masih kecil di rumah. Nah, banyak hal adik-adik yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi teladan bagi adik-adik kita yang masih kecil, baik itu di rumah maupun adik-adik kita yang ada di Pelkat PA. Contohnya apa adik-adik? Ya, tunjukkanlah ketika kita mengikuti ibadah, tunjukkanlah sikap bagaimana harusnya mengikuti ibadah dengan benar, dengan bersikap tertib ketika kita mengikuti ibadah, ketika kita berdoa bagaimana sikap berdoa yang baik. Nah, ketika adik-adik kita melihat apa yang kita lakukan, maka adik-adik kita yang masih kecil-kecil akan mengikuti. Otomatis kita sudah menjadi teladan bagi adik-adik kita. Atau hal-hal baik juga bisa kita lakukan di rumah. Ketika kita menjadi kakak, mari kita menjadi anak yang taat kepada orang tua, anak yang patuh kepada orang tua. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, kita berbicara dengan sopan, kita berbicara dengan lembut. Nah, ketika kita melakukan hal itu, maka adik-adik kita yang masih kecil bisa meneladani apa yang kita lakukan, hal baik yang kita lakukan. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, pemberitaan firman yang kita lakukan pada saat ini, pembelajaran melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, dalam ibadah kita pada saat ini, menambah iman kita bahwa meskipun kita sebagai anak teruna, kita masih muda, tetapi kita juga bisa menjadi teladan bagi adik-adik kita yang masih kecil. Seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius, Timotius meneladani apa yang dilakukan oleh Paulus. Nah, ketika kita juga melakukan hal-hal yang baik, maka kita juga bisa menjadi teladan bagi adik-adik kita yang masih kecil. Karena itu, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu di rumah, atau di gereja, atau dimanapun kita berada, mari kita menunjukkan perilaku yang baik, perilaku bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan berlaku, berbicara, bersikap, bertutur kata dengan baik, agar kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memotivasi kita sebagai anak-anak teruna untuk boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita dengan kesediaan kita menjadi teladan bagi adik-adik kita. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita ini. Semoga boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tenangkan hati kita dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, di mana kami telah membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami jadikan sebagai suluh dan pedoman kami di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah juga kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami,
biarlah firman-Mu ini boleh memotivasi kami untuk boleh memberi diri menjadi teladan bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku setia firman-Mu dalam kehidupan kami. Lewat doa syafaat kami ini, kami datang berdoa Tuhan, buat pelayanan kami di Pelkat Persekutuan Teruna. Berkati kami Tuhan secara khusus, berkati kakak-kakak layan yang sudah memberi diri untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan dalam ibadah ini. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada kakak-kakak layan Tuhan, agar mereka terus dimampukan untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat gereja di dalam pelayanan dan kesaksian, secara khusus gereja kami di GPIB Sion Nunukan. Berkati GPIB Sion Nunukan, tengah-tengah kehadirannya di Kabupaten Nunukan ini, biarlah kehadiran kami sebagai gereja-Mu di Kabupaten Nunukan ini boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekitar kami, dan biarlah kami juga boleh menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat orang tua kami dengan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Berkati orang tua kami Tuhan, memberikan kesehatan, berikan kekuatan ketika orang tua kami mengangkat tugas tanggung jawab bahkan pekerjaan mereka setiap hari, dan juga ketika orang tua kami mengangkat tugas tanggung jawab mendidik dan mengarahkan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, secara khusus pemerintah kami di Kabupaten Nunukan, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah kami, agar di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, mereka senantiasa memiliki rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah situasi kehidupan yang kami alami pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan yang masih mengkhawatirkan kami karena virus corona yang kami hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan kerinduan kami agar bangsa dan negara kami bisa pulih. Biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Selanjutnya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami Tuhan, jika kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini. Berkati apa yang kami lakukan Tuhan. Secara khusus Tuhan, ketika kami sebagai anak-anak teruna masih menjalani proses belajar dari rumah, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, dan berikan kami ketekunan di dalam belajar, agar kami dapat belajar dengan tekun, dan apa yang menjadi harapan cita-cita kami suatu hari kelak kami dapat capai. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan diberikan, kita memuji Tuhan dari Kidung Munamudi nomor 61, bukan karena Oleh
kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada-Mu. Bapa dan surga, berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan kami ini boleh berguna hanya untuk dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang masih ada pada kami, ajarkan kami Tuhan untuk bisa mempergunakannya dengan baik dan hanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, doa kami, doa ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagian nyanyian penutup kita pada pagi hari ini, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan memelihara kehidupan kita mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Kiranya ibadah kita di pagi hari ini boleh membawa berkat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga jarak dan tetap berdoa. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita dapat beribadah kembali bersama-sama di rumah Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.